bicara tentang ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah. Apa sih takwa itu? Nabi itu sering ditanya takwa, tapi Nabi suatu kali ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Nabi cuma ngasih syarat, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa huna, yushiru ila sadri. Takwa itu adanya di sini, gitu Nabi, di dada, di hati. Ya, bukan di kepala ya, tapi nggak bilang at-taqwa hahuna, enggak. At-taqwa hahuna di sini. Kenapa takwa itu adanya di dada, di hati? Hati itu merupakan penggerak manusia dan cerminan. Ya, jadi kalau mau bicara hati ini luar biasa, Nabi sudah jelaskan ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah wahai umatku bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kan gitu. Idza shalahat shalahal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini bagus, maka baiklah tubuhnya. Kata-kata baiklah tubuhnya punya dua makna. Ya, ada makna zahir dengan makna batin. Makna batin berarti apa? Baguslah orang itu, akhlaknya bagus. Makna zahirnya, apabila hatinya sakit maka badannya cepat sakit. Paham? Sekarang banyak orang sakit fisiknya lantaran hatinya sakit. Benar nggak? Iya. Kalau hatinya dendam, hatinya iri, ya, hatinya dengki sama orang, itu sakit Pak badannya Pak. Ya, akibatnya apa? Pikirannya tidak lapang, iya kan? Pikirannya tidaklah lapang. Wa idza fasal juzur kullu, apabila rusak segumpal daging itu, maka rusak juga badannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Bicara takwa ini juga banyak sebetulnya. Para ulama ada yang mendefinisikan at-taqwa huwa al-imtisalu bi awamirillah wa ijtinabu binawahi. Yang nama takwa, ya, patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya kata Nabi, kalau ada orang berbuat dosa, hati itu seperti cermin, maka akan meninggalkan bekas titik hitam. Semakin dia banyak melakukan dosa, semakin banyak titik hitam. Akhirnya apa? Hatinya itu tertutup dengan titik hitam. Kira-kira kalau cermin sudah tidak lagi kelihatan cerminnya, bening, ketutup sama ya mungkin tinta atau apa, kira-kira berfungsi nggak cerminnya, bisa membantu? Tidak kan? Nggak bisa dibuat pakai cermin kan? Nggak bisa. Itu manusia, hati manusia begitu. Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati itu ibaratnya wajan, perut itu tungku. Ya. Kalau wajan dibakar tungku tiap hari, apa yang terjadi dengan wajan? Gosong. Nah, itulah salah satu cara membersihkan hati adalah mengatur perut. Mengatur perut. Kalau terus diisi, maka dia akan membakar itu tadi hatinya. Kalau orang apalagi makannya yang dimakan bukan barang halal, maka hatinya akan terbakar menjadi yang buruk. Kan begitu kata Imam Ghazali. Maka sering puasa. Bahkan suatu saat Mu'adz bin Jabal ini pernah ya, bertanya kepada Nabi ketika dia diutus ke Yaman. Faqala ya Rasulullah ausini, kata Mu'adz, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Wasiat ini maksud adalah nasihat. Nasihat itu wasiat. Ya. Apa wasiatnya Nabi? Qala afsis salam. Yang pertama, sebarkan salam.
Ya, sebarkan salam ternyata ini bagian dari ketakwaan. Ucapkan salam, ya mau dijawab enggak jawab, pokoknya salam. Ya, karena itu doa, ya. Doa. Salah satu hal yang mungkin bisa membuat hati kita lapang karena kita berbaik sangka kepada orang dan mendoakannya. Ini enggak gampang, Pak. Melihat orang kesusahan, ya, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kemudahan. Mudah-mudahan dia dilapangkan. Ya. Wabdulit ta'ama, dan memberi makan. Memberi makan juga bagian dari kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya memberi makan termasuk perintah Allah. Kepada siapa? Kepada orang butuhkan. Kan kita pernah baca surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Termasuk orang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, padahal dia mampu. Wastahya minallahi istihya'a rajul dhi haiba min ahlik. Ketiga, malu kepada Allah, malu sebagaimana malunya seorang yang punya wibawa di keluargamu. Tahu nggak, kalau kita ini orang yang mempunyai kedudukan, jabatan, berwibawa, biasanya kan kalau mau melakukan sesuatu mikir, ya, mempertimbangkan. Iya kan? Siapa lagi kalau di masyarakat apa? Ada ustadz, ya. Kira-kira ustadz mau nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang layak, kurang pantas yang dikerjakan, dilakukan oleh seorang ustadz? Hah? Enggak lah, ya. Kira-kira mohon maaf, yang paling gampang di kantor kita ada atasan kita. Kira-kira atasan kita mau nggak melakukan perbuatan yang kira-kira membuat dirinya itu kurang dihormati? Kan pasti nggak mau. Ya, jaga jarak. Ya, bukan berarti ini Islam mengajarkan jaga jarak, ya enggak gitu. Tapi jagalah muruah. Muruah siapa? Kita di hadapan orang lain. Salah satu muruah itu apa? Malu kepada Allah dibandingkan malu kepada manusia. Kalau manusia mah bisa nggak ngelihat, ya nggak? Kita di rumah kita ngelihat nggak manusia yang lain, orang lain? Enggak kan? Apalagi kita sendiri di kamar kan. Tapi kalau Allah melihat kita kapan saja, di mana. Tapi kok kita nggak pernah malu, ya? Kita berbuat dosa. Makanya kata Nabi, wastahyi minallah istihya rajul bihi haibah min ahlik, malulah kamu kepada Allah ketika akan melakukan perbuatan dosa. Wa idza ahsa'ta fa'asin, kalau kamu berbuat salah maka ikuti dengan kebaikan. Wal yuhsin khuluqaka mastata'ta, dan hendaklah perbaiki akhlakmu, ya, sebisa yang kamu lakukan. Berarti akhlak ini bisa diperbaiki. Bisa, cuman caranya yang butuh waktu. Yang tadinya pemarah itu bisa jadi nggak marah, nggak bisa, ya pelan-pelan. Bahkan dalam riwayat dan juga Mu'ad bin Jabal ini sering bertanya nih, menasihatkan Nabi, minta nasihat. Dalam kesempatan lain dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Apa jawaban Nabi? I'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan duakan, jangan kamu sekutukan sedikit pun. Berarti ini luar biasa nih, mengajarkan kita salah satu cara kita bertakwa kepada Allah adalah kita beribadah kepada Allah. Cara ibadah yang benar sudah disampaikan dalam hadis ihsan yang pertama, ya. Yang kedua, ya, apa itu? Anta budallah ka'annaka taro, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu enggak sanggup melihat Allah dalam setiap ibadahmu, yakinlah Allah melihatmu. Maksudnya melihat Allah apa? Menghadirkan Allah itu hadir di hati kita.
Itu cara yang disebut sekarang apa? Khusyuk. Tahu nggak khusyuk? Khusyuk tingkat tinggi itu mampu menghadirkan Allah dalam hati kita ketika ibadah, baik sholat maupun yang lain.